Dua kelompok organisasi masyarakat di Karawang, Jawa Barat terlibat pertikaian saat mengawal dua perusahaan yang bersengketa di kawasan industri Surya Cipta dan perusahaan Pindo Deli. Keduanya sama-sama mengklaim kepemilikan atas lahan yang berada di lokasi yang sama. Meski sempat memanas, kedua belah pihak akhirnya mampu menahan diri sehingga bentrokan antar ormas tidak terjadi. Kericuhan juga terjadi dalam unjuk rasa guru honorer di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Kericuhan dipicu ketika massa dihalangi masuk ke ruang sidang oleh salah seorang pegawai. Dalam aksi ini, para guru honorer menuntut agar diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kericuhan mereda setelah pengunjuk rasa berdialog dengan pejabat setempat. Massa mengaku akan terus mengawal sampai hak mereka sebagai tenaga pendidik diakomodasi pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi tawuran antara dua kelompok pelajar terjadi di Jalan Otista Citamiang, Kota Sukabumi. Belasan pelajar ini berlarian saat dibubarkan warga yang geram dengan aksi dua kelompok pelajar ini. Aksi tawuran pelajar di siang hari mengganggu para pengendara yang melintas karena terjadi di tengah jalan yang tengah dipadati kendaraan bermotor. Dua pelajar mengalami luka parah di bagian punggung dan tangan akibat senjata tajam. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait aksi ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Rekaman amatir saat sekelompok pemuda melakukan aksi teror penganiayaan menggunakan senjata tajam di Jalan Utama Jogja Solo, Klaten, Jawa Tengah. Remaja berjumlah 5 orang ini membawa senjata tajam jenis corbek sepanjang 1,9 meter dan menyerang pengguna jalan yang melintas hingga mengalami luka-luka. Para pelaku dalam keadaan mabuk sengaja mencari masalah dengan pengguna jalan. Aksi penganiayaan terjadi di sebuah indekos di Jalan Glagor, Indah Pemogan, Denpasar Selatan. Akibatnya korban mengalami luka di bagian punggung karena sabetan senjata tajam. Hingga kini, motif dan identitas pelaku maupun korban belum sepenuhnya diketahui. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga histeris dan panik melihat tetangganya, Asifah, 65 tahun, dianiaya menantunya sendiri di halaman rumahnya di Desa Karangasem, Kecamatan Wonorejo, Pasuruan. Korban dipukul berulang kali dengan pompa angin bekas di kepala dan punggung. Warga pun berupaya menolong korban dan mengamankan pelaku di lokasi kejadian. Suroto tega menganiaya mertuanya yang sama-sama tinggal satu atap selama bertahun-tahun. Sebelumnya, korban yang keluar dari dalam rumah menuju halaman tiba-tiba dianiaya pelaku hingga terjatuh dan sempat tak sadarkan diri. Korban langsung dibawa ke RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pelaku diamankan unit Reskrim Polsek Wonorejo hingga akhirnya menjalani pemeriksaan di Polres Pasuruan. Diduga pelaku sakit hati karena diolok-olok lantaran menganggur. Saat ini Polsek Wonorejo telah mengamankan seorang bernama Suroto yang diduga telah melakukan penganiayaan
kepada saudara Asifah. Pada saat Asifah berada di rumah, tiba-tiba dipukul oleh saudara Suroto dengan pompa angin bekas pada bagian kepala dan tubuh korban. Polisi masih mendalami kasus penganiayaan dalam satu keluarga ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Kakek berinisial S, warga Kecamatan Pekanbaru, Kabupaten Tangerang, Banten, ditangkap polisi usai menyiram pasangan suami istri yang merupakan tetangganya dengan air keras. Peristiwa bermula saat anak dari korban melapor sering diejek dengan kata kasar oleh anak pelaku. Kesal anaknya kerap diejek, kedua korban mendatangi rumah pelaku dengan maksud memberikan teguran. Namun karena tidak terima ditegur, istri pelaku mengamuk hingga akhirnya terlibat percekcokan. Pelaku kemudian keluar dari dalam rumah membawa air keras dan menyiramkan ke arah kedua korban. Sebelumnya memang sering terjadi keributan akibat dari anak korban ini yang menurut keterangan korban sering diejek oleh pelaku S. Kedua korban yang mengalami luka bakar menjalani perawatan di RSUD Balaraja. Sementara pelaku dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Terekam pada kamera pengawas rumah warga, 2 pelajar terlibat duel 1 lawan 1 tak jauh dari sekolah mereka di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sejumlah pelajar masih menggunakan seragam sekolah sempat menyaksikan perkelahian 2 pelajar tersebut. Namun saat keduanya terjatuh ke tanah, salah satu pelajar malah menjadi korban pengeroyokan 9 pria yang diduga rekan salah satu pelaku duel. Tidak hanya itu, orang yang berada di lokasi turut menjadi korban pemukulan oleh pelaku. Pertikaian berawal terjadi di dalam sekolah. Tak puas, pelaku mengajak duel korban tak jauh dari sekolah. Diduga pelaku sudah memanggil rekannya dari luar sekolah dan berencana menghajar korban. Mereka ini ketemu di luar lokal, sama-sama keluar dari lokal karena mereka bersebelahan kelas. Jadi disitulah mereka melakukan penumbukan. Dan mereka ini setelah berkelahi dilerai guru, baru datang si Surya. Nanti kalau pulang sekolah kita main lagi ya, kita lanjut. Atas kejadian tersebut, ibu korban telah melaporkan kasus pengeroyokan anaknya ke Mapolres Tanjung Balai dan berharap pelaku segera ditangkap. Tentara Zionis Israel mengebom Menara Al-Ghaufri di daerah pelabuhan sebelah barat kota Gaza setelah mengeluarkan peringatan evakuasi pada hari Senin. Serangan ke menara setinggi 20 lantai ini diikuti kepulan asap tebal yang membumbung tinggi di atas lokasi kejadian. Bangunan tertinggi di kota Gaza yang menampung ratusan keluarga Palestina dan kantor media ini diklaim Israel digunakan oleh Hamas untuk memata-matai Israel. Pasca serangan demi serangan yang kian masif, meski sejumlah keluarga memilih mengungsi, beberapa lainnya memilih tetap tinggal. Serangan terjadi di tengah perluasan operasi darat Israel di Gaza, bagian dari operasi kereta perang Gideon II yang baru-baru ini diumumkan. Sejak 5 September, Israel mengintensifkan pemboman, menargetkan menara perumahan di kota Gaza dalam upaya invasi skala penuh dan pendudukan kota Gaza. Sempat mengalami penundaan dan menghadapi teror berulang kali, armada kapal kemanusiaan Global Summit Flotilla akhirnya berangkat secara bertahap. Global Summit Flotilla diikuti sekitar 40 kapal aktivis dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, mengangkut ratusan aktivis berikut ratusan ton bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina. Pemberangkatan sengaja dilakukan secara bertahap dari sejumlah lokasi berbeda dengan alasan keamanan dan menghindari penumpukan massa.
Anggota Steering Committee Global Sumut Flotilla sekaligus Koordinator Sumut Nusantara Muhammad Nadir Al-Nuri memastikan kapal kemanusiaan akan diberangkatkan secara senyap. Sementara, 5 kapal kemanusiaan bantuan dari Indonesia berangkat dari Italia dan Yunani. Nantinya, kapal-kapal ini akan bergabung di perairan internasional. Jadi mereka mencadangkan supaya kapal-kapal ini barangkali dapat dilepaskan dalam keadaan yang lebih senyap, aman, supaya tidak ada gangguan dan kekacauan yang terjadi di peringkat Tunisia itu sendiri. Tetapi pastinya untuk media dan sebagainya akan dapat menangkap momen-momen dilepaskan kapal-kapal ini. Jadi bertahap itu ya? Ya, bertahap. Jadi sudah kita dapatkan langsung dari Steering Committee Global Sumut Flotilla bahwa kapal-kapal Indonesia yang sudah kita beli itu lokasinya 4 telah berlayar dari Italia, 1 telah berlayar dari Yunani. Pekan lalu, armada terkena serangan pesawat tak berawak 2 kali. Bahkan otoritas Israel memperingatkan bahwa setiap upaya tanpa izin untuk melanggar blokade berbahaya dan melanggar hukum. Meski demikian, armada ini tetap berangkat dengan tekad bulat menembus blokade Gaza dan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza sekaligus mendesak dihentikannya perang.